Ya, kita berada di bagian terakhir Ruang Publik KBR, masih bersama Toys Kingdom, dan kita berbincang dengan tema memilih mainan yang aman dan ramah anak. Tentu masih bersama saya Deborah Tanya, dan kami mengingatkan bahwa Ruang Publik KBR ini, saudara, dapat Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Untuk Anda yang berada di kota Jakarta, dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id, dan juga kami live dari YouTube Berita KBR. Anda bisa memberikan pertanyaan, komentar di live chat yang ada di sana. Dan juga jika Anda baru menyaksikan Ruang Publik KBR pagi hari ini, ketinggalan dari awal gitu ya, Anda bisa mendengarkan lagi siaran ini di podcast Ruang Publik di www.kbrprime.id. Dan masih bersama dengan Ibu Ellen Widodo sebagai General Manager Marketing Communication Toys Kingdom. Nah, Bu Ellen, kita sudah dapat pertanyaan lagi ini dari Pak Lesmana di Semarang. Oh, ini beliau menelpon. Oh, menelpon. Okay. Iya, oke, langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Pak Lesmana. Selamat pagi Kak Deborah, selamat pagi Bu Ellen. Iya, pagi, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya mohon izin tadi agak ketinggalan barangkali kalau sudah disampaikan karena masih bersama rekan. Yang saya mau tanyakan mungkin kalau secara usia jelas ya ada jenisnya untuk usianya tertentu. Tapi kalau secara gender hari gini itu masih ada batasannya atau sudah mix Bu? Terserah aja. Jadi saya ngomong gender itu misalnya kalau anak laki-laki pistol-pistolan, tapi jangan kalau mainan boneka begitu-gitu. Sudah boleh mix secara kekinian atau memang sebaiknya sesuai gender? Itu yang pertama. Yang kedua Bu, mengenai keminatan, interestnya pada apa, itu buat orang tua lebih baik misalnya di stoknya di produknya Ibu itu kemudian biarkan aja nanti dia memilih sendiri, atau sebaiknya kecenderungan sudah mulai kita arahkan, walaupun secara prinsip anaknya mungkin balita begitu belum bisa memilih sendiri, tapi biarkan dia ini gitu. Dan pertanyaan terakhir ketiga adalah mengenai bongkar pasang Bu. Pada usia tertentunya dengan mainan tertentu itu biar saya nggak nyebut merek ini misalnya, jadi saya istilahnya bongkar pasang saja ya. Karena ada yang ngetop itu ada kan depannya L belakangnya apa gitu kan ya. Nah itu soalnya belum pasang sama saya, kalau pasang saya baru saya sebutin. Nah itu bagian dari menyusun ke daya ini anak, atau tidak apa-apa kalau dia nggak hobi yang begitu, tapi nanti mainan biasa mobil-mobilan kemudian dibongkar nggak dirapiin lagi. Nah itu cross keilmuan kepandaian anak nggak sih Bu, antara yang memang mainannya tipe bongkar pasang sama dia nggak milih itu, tapi kemudian mainan biasa yang harusnya di jalan-jalanin normal tapi dia bongkar-bongkar berantakan nggak dia rapiin lagi. Menurut pendapat Ibu Ellen bagaimana? Itu saja, sukses selalu buat produknya Bu Ellen. Terima kasih Pak. Baik. Kak ini Deborah, terima kasih banyak, kasih selamat Pak pagi. Lesmana, selamat pagi. Nah ini ada 3 pertanyaan langsung ya Bu. Kalau secara gender nih, hari gini masih ada nggak sih batasan atau sudah bebas untuk memilih mainan seperti itu? Sebetulnya ada produk-produk mainan yang itu tuh lebih mengarahkan ke non-gender, karena kita tahu bahwa sekarang itu kalau anak-anak ya kita sebutnya Gen Z ya, atau itu tuh maksudnya kita memang mengkategorikan di Toys Kingdom itu kategori boys and girls, tapi ada juga staff kami itu sudah terlatih untuk memberitakan bahwa misalnya nih anak cowok tapi mau mainan masak-masakan, ya itu sah-sah aja ya, karena kan sekarang ada cita-citanya mau jadi apa, jadi chef gitu kan, jadi dia mainannya masak-masakan, interestnya memang ke sana gitu. Jadi memang ada produk-produk yang memang non gender gitu. Sebetulnya kita taruh kategori boys and girls itu sebetulnya lebih memudahkan bagi para orang tua atau pencari kado gitu ya, untuk menentukan sesinya gitu. Jadi lebih ke fungsinya memudahkan saja. Tapi kalau kita sudah bicara interest, itu sudah tidak bisa dikategorikan boys or girls ya gitu. Iya. Karena ada juga laki-laki yang suka masak, jadi dan ada juga misalnya anak perempuan yang suka itu tukang-tukangan, bongkar-bongkar gitu kali ya Bu ya. Itu juga iya. Jadi kita tidak membatasi karena itu kan kreativitas mereka ya gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mainan yang bongkar pasang itu apakah meningkatkan kepandaian anak atau
tidak atau seperti apa gitu ya. Sedangkan ada juga anak yang punya mainan, misalnya mobil-mobilan, dia bongkar sendiri nih. Padahal itu bukan mainan, bongkar pasang, abis itu ditinggalin. Itu seperti apa, Bu? Ya, itu tadi mungkin saya bisa jawab, Bapak sesuai dengan tadi ya, mainan bongkar pasang dengan depannya L gitu kan. Iya. Depannya L itu kan dia juga salah satu slogannya adalah semua anak itu kan pintar dengan caranya sendiri, gitu kan. Jadi tidak melulu harus misalnya dengan produk tersebut, tapi bisa jadi dia tuh kayak mobil-mobilannya dibongkar tapi nggak dipasang lagi gitu ya. Itu kita bebaskan saja karena itu tuh sebetulnya melatih motoriknya, melatih sensoriknya dia, itu untuk kekreatifan dia untuk bongkar pasang gitu. Jadi nggak melulu harus brick and blocks gitu kan, tapi bisa jadi dengan semua mainan yang mungkin dia punya gitu kan, dengan mobil-mobilan dia bongkar, kemudian dia melihat part-partnya tuh apa Komponen-komponennya aja, apa komponen-komponennya apa aja sih, dia penasaran tuh sebenarnya. Iya. Dia lagi penasaran tuh Pak gitu. Jangan mungkin jangan dibatasi gitu, tapi mungkin bisa di encourage. Oh, ini nanti kalau sudah dibongkar, ini mungkin cara pasangnya seperti ini ya. Mungkin memang anak-anak tuh biasanya belum tahu, jadi dia mengeksplor dengan kekreatifannya gitu. Iya, betul. Iya. Nah, kalau dari Toys Kingdom kita juga pengen tahu nih, Bu, upaya dari Toys Kingdom sendiri dalam membagikan kebahagiaan kepada anak-anak di Indonesia seperti apa? Jadi kalau misalnya kita dengan slogan kita tuh kan creating smiles ya gitu. Jadi kita itu terus ingin membagikan senyuman bagi seluruh anak-anak Indonesia. Dan itu tercermin dari salah satu program CSR kita, itu Toys for Kids. Oke. Toys for Kids itu definisinya adalah Toys Kingdom itu mengajak serta melibatkan para pelanggan, terutama anak-anak gitu ya, untuk mendonasikan mainan kepada anak-anak yang membutuhkan. Nah, biasanya itu cara berpartisipasinya itu dengan cara yang sangat mudah. Mereka tuh membeli mainan favoritnya mereka yang biasanya tuh kita kasih listnya tuh berupa, kita tanya dulu nih ke misalnya di tahun ini memang kita bagikan untuk anak-anak di Malaka, Nusa Tenggara Timur. Iya. Kita tanya dulu mereka itu lagi suka, maksudnya lagi ingin punya mainan apa nih gitu kan. Nah, kemudian list tersebut kita definisikan ke dalam produk-produk mainan yang Toys Kingdom jual. Dan kemudian list tersebut kita bagikan ke pelanggan. Jadi mereka kalau ingin berbagi, ingin men-share kebahagiaan mereka kepada anak-anak yang membutuhkan ini, mereka bisa ikut serta dalam membeli mainan-mainan dalam list ini. Kemudian staf dari Toys Kingdom sendiri akan membantu untuk mengemas, dan kemudian mengumpulkan, dan kemudian kita nanti kirim ke anak-anak Nusa Tenggara Timur ini di Malaka gitu, sehingga ya itu kita spread happiness ya untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Mengajarkan gitu. anak-anak juga untuk berbagi, untuk betul. sharing gitu, dan tidak untuk menyia-nyiakan mainan mereka, mengingat bahwa ternyata tuh ada teman-teman kita di Indonesia tuh yang mereka tuh kayak masih membutuhkan, punya mainan satu aja tuh kayak susah banget gitu. Jadi lebih mengedukasi anak-anak kita juga ya, seperti itu sih Mbak Debu. Oke, baik Bu, karena kita sudah di penghujung waktu, langsung saja kita mau minta closing statement dari Bu Ellen dan juga informasi tentang media sosialnya dari Toys Kingdom nih, biar ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua di luar sana bisa tahu. Oke, jadi dari Toys Kingdom sendiri itu ingin menghimbau para bapak ibu untuk lebih memperhatikan lagi dalam memilih mainan yang aman untuk anak-anaknya. Jadi jadi mungkin tadi saya simpulkan bahwa jangan ragu-ragu atau selalu pengen tahu atau explore untuk setiap statement yang ada di kotak, karena itu semua ada tujuannya, seperti usia, terus label SNI, itu tuh harus kalau bisa sih harus wajib kudu dibaca deh, supaya anak-anaknya tuh bisa aman gitu. Dan kemudian kalau misalnya saya bingung memilih mainan untuk anak saya, yuk kita ke Toys Kingdom. Di situ staff-staffnya tuh sudah terlatih dengan product knowledge untuk share ke bapak ibu mainan apa sih yang kira-kira cocok, dan kemudian mainan apa yang kira-kira aman untuk anak-anaknya sesuai dengan interest mereka masing-masing. Dan terakhir,
itu harus melibatkan anak-anak, karena kita tahu bahwa anak-anak itu tuh sangat kreatif, mereka tuh pintar dengan caranya sendiri. Jadi kita harus melibatkan mereka untuk memilih mainan yang mereka suka seperti Baik. itu. Dan kemudian untuk sosial media, Toys Kingdom tuh bisa dijangkau melalui Instagramnya @toyskingdom. @toyskingdom. Kemudian kita juga ada YouTube channel. Di situ kita ada channel YouTube tuh biasanya untuk menginspirasi anak-anak melalui tayangan-tayangan konten dari YouTube kita. Itu di Toys Kingdom. Oke. Dan juga kita ada TikTok Shop itu @toyskingdom.id. Baik, Bu Ellen, nanti kalau misalnya pendengar pengen tahu promo-promo atau program apa yang sedang dijalankan oleh Toys Kingdom, bisa langsung ya ke Instagram @toyskingdom atau ke TikTok @toyskingdom.id dan juga YouTube Toys Kingdom. Betul. Bu Ellen, terima kasih banyak untuk waktunya, karena kita terbatas ya waktu, jadi kita harus pamitan dulu Sama-sama, kepada Mbak Debo. para pendengar dan saudara. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Deborah Tanya pamit, salam.